Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan membahas atau bercerita terkait 7 ramalan seorang kiai yang menjadi kenyataan. Oke, markihas, mari kita bahas. Yang pertama, diprediksi dirinya jadi presiden. Apakah ini sebuah kebetulan atau bisa memprediksi masa depan? Namun percakapan Gus Dur ini dikutip dari perbincangan Gus Dur dengan Ruhut Binsar Panjaitan atau Ompong Ruhut. Ceritanya seperti ini. Suatu hari Ruhut bertemu dengan Gus Dur saat hendak berangkat untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Tiba-tiba Gus Dur berkata, "Ruhut, kamu nggak usah pergi jadi duta besar karena sebentar lagi saya atau Gus Dur akan menjadi presiden." Kurang lebih omongan Gus Dur seperti ini. "Ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Nah, Ruhut pun pada saat itu biasa saja mendengar perkataan Gus Dur itu dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar Indonesia. Tapi nggak disangka-sangka Ruhut pun kaget melihat nama Gus Dur terdaftar di kandidat-kandidat di pemilu calon presiden tahun 1999. Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. Alhamdulillah, prediksinya jadi kenyataan. 2. Prediksi pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika Gus Dur sempat ditanyai terkait siapa saja yang bertanggung jawab melengserkan dirinya dari kursi presiden, Gus Dur berkata besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun Gus Dur sempat menyebut nama Megawati dan Amin Rais, dan kenyataannya semenjak itu terbitlah buku yang berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firtika Rizky Utama dan menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur terungkap di buku itu. Sangat disayangkan untuk presiden kita yang satu ini. Belum genap memimpin selama 2 tahun sudah dilengserkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. Ketiga, prediksi lengsernya Soeharto. Kiai Haji Buhori Masuri pernah bercerita kalau Gus Dur pernah bercerita padanya bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada waktu itu. Kejadiannya pada waktu itu 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto, Kiai Haji Buhori Masuri, Gus Dur, Mustofa dan Toha yang merupakan pengurus NU Jogja pada saat itu membahas berbagai masalah. Namun tiba-tiba Gus Dur memotong pembicaraan dan berkata dalam bahasa Jawa, "Wis ra usah gerbuk kowe, Pak Harto segera moneh jatuh." Artinya sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada saat itu Kiai Haji Masuri, Mustofa dan Toha tidak percaya baik dari kekuasaan militer, politik dan ekonomi yang rasanya tidak mudah untuk melengserkan Soeharto. Tapi kenyataannya apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelahnya lengserlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Prediksi yang keempat, Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, kalau yang ini sudah terbukti sekarang kalau Pak Jokowi menjadi presiden bahkan sampai 2 periode. Omongan Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus 2006. Ketika itu Gus Dur bertamu ke rumah dinas wali kota Solo yang saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo yang baru menjabat selama 6 bulan. Dalam perbincangannya Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu Pak Jokowi menanggapinya dengan senyum-senyum saja karena mungkin tidak kepikiran untuk menjadi presiden pada saat itu. Tapi ternyata 8 tahun setelahnya omongan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. Wah, mantap banget kan prediksi Kiai Gus Dur ini. Yang kelima, memprediksi Kiai Said Akil menjadi ketua PBNU. Ketika saat itu ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Kiai Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan Ihya Ulumuddin, tapi baru aja dibacakan Gus Dur malah langsung tertidur dan menenggur. Namun setelah 5 menit kemudian tiba-tiba Gus Dur bangun dan berkata, "Sampean akan menjadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun." Dan pas benar juga perkataan asal-asalan Gus Dur itu menjadi kenyataan lagi. Kiai Said Akil terpilih di Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Yang keenam, memprediksi kematiannya sendiri. Ucapan ini merupakan percakapan dengan Profesor Dr. Insinyur Soehardi yang merupakan salah satu guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Ketika itu sebelum wafatnya Gus Dur, di ruang ICU ketika ada Pak Hardi yang mengunjunginya, Gus Dur berkata, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong
Tolong ikuti kawal pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu ayah saya di sana. Nah, pesantren Tebu Ireng merupakan kampung halaman Gus Dur dan orang tua Gus Dur yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Dan setelah perkataan Gus Dur di ICU tersebut, pada hari Kamis kemudian Gus Dur ternyata benar-benar meninggal dunia sesuai perkataannya dengan Pak Hardi. Dan momen tersebut merupakan momen paling berduka di kalangan banyak masyarakat karena mengingat sosok Gus Dur yang luar biasa. Dan saat itu memang banyak sekali orang dari berbagai golongan yang mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya hingga sampai disiarkan di TV nasional berminggu-minggu. Kita doakan semoga husnul khotimah untuk mantan presiden kita yang satu ini. Yang ketujuh, perkataan Kiai Gus Dur seperti ini di salah satu acara TV nasional terkait sosok yang paling tulus untuk rakyat Indonesia di kandidat presiden di era 2000-an. Pada saat itu kandidatnya ada SBY, Megawati, Prabowo, dan Yusuf Kala. Perkataannya kurang lebih seperti ini. Orang yang paling ikhlas kepada rakyatnya itu Prabowo. Tetapi kali ini omongannya meleset karena ketika itu yang terpilih menjadi presiden adalah SBY. Apakah omongan yang meleset waktu itu akan terbukti sekarang? Berarti kalau terbukti sekarang, omongan guyonan Gus Dur menjadi kenyataan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.